Dinamika kehidupan di Bali tidak terlepas dari kegiatan ritual keagamaan. Mereka masih terikat dalam tradisi kehidupan keagamaan bernuansa sosio-religius. Berpijak pada sastra agama, tersirat ungkapan bakti yang syarat makna filosofi dan ajaran tatwa dalam sanubari mereka. Menjadi kewajiban umat Hindu untuk mengungkapkan rasa bakti mereka atas kemahakuasaan Sang Pencipta. Hati suci dan pikiran terpusat ke hadapan beliau merupakan persembahan suci umat untuk menyatakan rasa terima kasih mereka atas berkah yang dilimpahkan. Mereka mengaplikasikan persembahan suci ini dalam wujud upacara yatnya, suatu bentuk pengorbanan suci atas pengabdian dan cinta kasih tulus ikhlas ke hadapan beliau untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin. Upacara yatnya ini wajib dijalankan sebagai simbol penyampaian serada dan bakti umat yang salah satunya diwujudkan melalui karya memungkah, taur labu gentuh, mupuk pedagingan, ngenteg linggih, pedudusan agung lan mepeselang, ring pura kawitan dalam pohaji. Upacara ini dilaksanakan di Pura Kawitan dalam Pohaji, Banjar Sale, Desaan, Kecamatan Banjar Angkan, Kabupaten Klungkung. Pura ini adalah pusat kawitan bagi 700-an keluarga yang tersebar di seluruh kabupaten di Bali, bahkan sudah berkembang juga ke daerah-daerah transmigrasi seperti Lampung, Palembang, Sulawesi, dan mereka pun datang jauh untuk ikut ngaturang bakti dalam momen besar ini. Upacara ini adalah upacara terbesar Perudasan Agung, Mepeselang, sekaligus ada Piodalan juga hari ini. Dan juga ada pedanan ya. Jadi ini adalah upacara yang terbesar yang kami bisa adakan dari semua wari hidup dalam, terutama dari Empu Haji yang berpusat di Desaan Banjar Sale, Kabupaten Klungkung, di mana kami secara kebersamaan, secara gotong royong dari semua semeton saudara yang ada di seluruh Bali bahu-membahu untuk mensukseskan acara ini, di mana kita bisa lihat acara ini sukses luar biasa astungkara atas waro nugraha Ida Sang Yang Widilan Ida Sesunan yang melingge di pura kami di sini. Pemeliharaan fisik bangunan suci beserta pelaksanaan upacara yatnya telah menjadi tanggung jawab krama pengempon Pura Kawitan dalam Pohaji. Seluruh krama pengempon pura berkewajiban ngaturang ngayah. Sebutan khas krama Bali, mereka berbenah dan kerja bakti bersama dalam menyelesaikan perangkat dan sarana upakara. Karya memungkah, taur labu gentuh, mupuk pedagingan, ngenteg linggih, pedudusan agung, lan mepeselang merupakan jenis upacara dewayatnya yang dilaksanakan terhadap pura yang baru selesai dibangun maupun direnovasi, sedangkan ngenteg linggih berasal dari dua kata yaitu ngenteg dan linggih. Ngenteg atau enteg berarti pageh, ajeg, kokoh, stabil, langgeng atau abadi. Linggih memiliki arti duduk, karena itu ngenteg linggih diartikan sebagai ngentegang linggih atau memantapkan, memperkokoh, atau menstabilkan kesucian stana dari Ida Betara. Karya seperti ini pernah dilaksanakan pada tahun 1984 silam. Karya ini adalah yang kedua. Jadi dulu sudah pernah ada di tahun 1985. Itu berarti sekarang sudah 38 tahun. Itu sudah cukup lama dan awalnya memang ada keraguan untuk mengambil sikap untuk kami melakukan upacara, dan akhirnya semua dengan kesepakatan ngayah semua daripada persemetonan persaudaraan kami, akhirnya upacara ini sukses kami bisa selenggarakan di tahun 2023. Itu berarti sudah 38 tahun kami baru bisa melakukan upacara yang kedua. Masyarakat Pengempon Pura Kawitan dalam Pohaji merasa bangga dan salut
atas terwujudnya Pelingkih di pura ini. Selanjutnya masyarakat bahu-membahu dan bergotong royong ngaturang ayah-ayahan, punya berupa uang ataupun barang. Mereka juga berbagi tugas mempersiapkan banten upakara dan sarana penunjang upacara lainnya menyambut pelaksanaan upacara ini. 4 bulan sebelum pelaksanaan karya, para pemangku pura, panitia mulai merencanakan segala persiapan yang diperlukan pada prosesi karya ini, yang melibatkan banyak tahapan, termasuk persiapan dan perlengkapan ritual dan upacara ini 100% dibiayai murni dari urunan dan punya pengempon. Dirancang juga tahap demi tahap tentang pelaksanaan upacara yatnya yang disebut Dudonan Edan Karya. Rangkaian upacara ini bertujuan memohon perkenanan serta tuntunan yang widih agar pelaksanaan upacara ini dapat berjalan dengan baik. Upacara yatnya telah dimulai sejak Buda Paing Wayang 26 April 2023, yaitu Matur Piuning, Ring Pura Wewengkon Desa Adat Aan, dan pura lainnya. Ya, jemana upacara ini adalah sekaligus sebagai penglisir Ketua Mamandawa dalam Puaji, Bapak Nyoman Marhendra, kemudian tapininya, dan ya jemana dari resinya, dari ide pedanonya, dari nak lingsirnya adalah ide pedano gede Tembau dari Griyo Gedean, nggih. Usan punika tapini nika wanta ide pedano istri kulon sane talar riwenta ring grioan ya sekali punika. Usan punika upacara sane kelasana yang mangkin nika utama pisan. Medaging kebo 3, wewalungan lengkap, kambing, penyu, sami ya, banteng, usan punika bagio pulau kerti, eteh-eteh nyane nika utama, sami sejangkepnya nih sekali punika. Nuansa kebersamaan kian terasa menjelang berlangsungnya upacara yatnya ini. Mereka membangun semangat ngayah atas dasar rasa tulus ikhlas dan telah menjadi tradisi turun-temurun leluhur mereka. Nancep Sunari merupakan salah satu rangkaian upacara yang berkaitan erat dengan upacara pengalang salsih, nek tegang beras, lan ngingsah. Karena Nancep Sunari sejalan dengan upacara ngundang Sang Rare Angon dan para widyadara-widyadari sebagai perlambang salah satu dasanama Dewa Siwa yang berwahana lembu. Melalui upacara Nancep Sunari, para pengayah lanang dan istri dalam mengerjakan perlengkapan upakara senantiasa berdasarkan ilmu pengetahuan yang dianugerahkan para widyadara-widyadari. Ngingsah beras menjadi salah satu rangkaian upacara yang sangat menarik. Karena saat itu semua sarana upakara berbahan dasar beras dibersihkan, yang bertujuan agar sarana upakara tersebut mencapai tingkat kesucian yang optimal. Upacara ngingsah beras, nyangling, lanancep sanggah bilang bucu berlangsung pada Rahina Canicara Umanis Watu Gunung pada tanggal 20 Mei 2023. Kramo yang mengempon di sini yang utama adalah dari Banjar kami sendiri, yaitu Banjar Sale. Kemudian hanya 38 kakak. Jadi kami tidak banyak yang sekarang ini, tapi kami punya pengempon yang sangat banyak itu justru di luar desaan. Totalnya adalah 585 yang nyongkemin, yang ikut bertanggung jawab atas semua proses yang ada di pura ini adalah 585. Kemudian dengan semua yang ada, karena saya lihat ada saudara-saudara kami juga yang belum terlihat di list atau tidak mendaftarkan diri, itu total semuanya itu hampir 750 kakak di seluruh Bali dan bahkan ada di luar Bali seperti itu.
Persiapannya tidak begitu lama, itu kurang lebih 4 bulan secara fisik ya, 4 bulan. Kemudian dengan upacara sebesar ini itu adalah waktu yang sangat singkat, tapi karena para pengemong ya semeton yang datang bahu-membahu setiap hari selalu ramai, akhirnya upacara ini diselenggarakan dengan sangat sukses, yang saya lihat sangat luar biasa sekali. Walaupun dengan persiapan yang tidak begitu panjang ya, tapi saya lihat hasilnya bagaimana kami merasakan kebersamaan, persaudaraan, kita memiliki saudara-saudara yang baru yang begitu erat seperti saudara kandung sendiri, seperti keluarga sendiri, yang menjadi inspirasi bahwa karyo ini berlangsung sukses secara skala dan niskala. Mereka juga menggelar upacara mecaru yang bertujuan nyomye kale. Upacara ini juga bermakna sebagai bentuk peruatan atau membersihkan secara niskala area ini, serta mensterilkan kekuatan negatif menjadi energi positif. Inti rangkaian upacara ini bertujuan membersihkan areal pura dari segala macam kotoran duniawi dengan menciptakan suasana penuh kesucian agar siapapun berada di dalamnya merasakan kedamaian serta ketenangan. Upacara mecaru ini bermakna untuk memarisuda unsur-unsur panca mahabhuta. Upacara mecaru merupakan rangkaian upacara yang bertujuan untuk melenyapkan keserakahan dan menumbuhkan rasa ikhlas. Mecaru ini bermakna pula untuk meningkatkan dan memuliakan berbagai isi alam semesta ke arah positif sehingga tercipta keseimbangan ekosistem. Caru yang dipergunakan adalah caru labuh gentuh. Upacara ini berlangsung pada Redite Wage Kuningan tanggal 6 Agustus 2023. Setelah melaksanakan caru labuh gentuh, dilanjutkan upacara mendem pedagingan, di mana unsur-unsur kekuatan religius atau spiritual dimasukkan ke setiap bangunan suci. Tujuannya agar setiap bangunan suci nampak lebih bertaksu. Upacara ini memakai sarana mendem pedagingan jinah bolong dan pripih pancadatu sebagai 5 unsur kekuatan alam, diantaranya emas, perak, tembaga, perunggu, dan besi yang diyakini umat Hindu sebagai kekuatan penopang alam semesta. Pedagingan berasal dari kata daging yang berarti inti atau isi. Mendem pedagingan merupakan lambang singgasana Ida Sang Yang Widiwasa. Mendem pedagingan berarti mengisi atau memberi kekuatan magis religius terhadap bangunan suci dengan logam pancadatu. Suatu bentuk sarana untuk dijadikan inti dari bangunan pelinggih tersebut. Melalui upacara ini diharapkan seluruh struktur dan unsur bangunan pelinggih telah berfungsi sebagai bangunan suci, tempat berstananya Yang Widi. Setelah mendem pedagingan di Pura Kawitan dalam Pohaji juga melaksanakan Nur Tirta ke Pura Kayangan Jagat di seluruh Bali. Nur Tirta dengan tujuan untuk mohon upasaksi dari Ida Betara yang melinggih di Pura Kayangan Jagat seluruh Bali, termasuk mohon tirta di puncak Gunung Agung agar upacara yang dilangsungkan berjalan sukses. Untuk pembagian tugas, totalitas karena kami adalah sebagai pengembang di sini yang utama, itu di Krama Banyar Sale yang 38 kakak yang setiap hari pagi, siang, dan malam. Tapi seperti saya bilang tadi itu, keluarga kami apalagi yang cukup dekat ada di sekitar Klungkung, ada di Angan 3,
kemudian ada bangli dan lainnya, itu sangat-sangat sering membantu untuk seperti kita adalah upacara milik bersama seperti itu. Di Pura Kawitan dalam Puhaji juga menjalani tradisi penyucian jagat. Terlihat barisan panjang umat yang mengusung sarana upakara dan perlambang suci Ida Betara. Tujuannya untuk memperoleh keselamatan dan kerahayuan jagat dengan cara nunas tirta amerta atau air suci kehidupan. Prosesi ritual ini berlangsung pada Budapaing Kuningan tanggal 9 Agustus 2023 saat mereka melaksanakan upacara melasti ke Segara Watu Klotok Klungkung dan juga mohon tirta kamandalu yang dimohon dari Tengahing Segara sebagai prosesi paling sakral dari proses melasti ini. Melasti berasal dari kata melelasti yang berarti nganyudang malaningkumi ngamet tirta amerta atau menghanyutkan leteh dan kekuatan berhawa negatif dengan menggunakan air kehidupan. Segara, danau, atau sumber mata air dianggap sebagai sumber tirta amerta yang didapat saat memutar Mandaragiri. Upacara melasti ini bertujuan untuk menghanyutkan kotoran duniawi dan memohon sari-sari kehidupan untuk mendapatkan air kehidupan sebagai sumber kebahagiaan lahir dan batin. Perlambang kekuatan Hyang Widi ini telah menjadi simbol pemusatan pikiran umat Hindu, karena simbol-simbol suci ini merupakan alat konsentrasi umat Hindu yang mampu memberikan nuansa kesakralan dan religius saat memuja kebesaran Hyang Widi. Upacara melasti dilanjutkan dengan memasar sebagai simbol dari kekuatan Tuhan sebagai Ida Betara Kawitan memberikan kehidupan kepada umatnya. Nilai sastra agama dan seni budaya dipersatukan saat upacara yatnya ini dipersembahkan. Beraneka ragam bentuk kesenian mereka hadirkan sebagai persembahan suci kehadapan Sang Pencipta. Pertunjukan kesenian sakral merupakan satu bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan upacara keagamaan. Pementasan tari sakral berupa tari Rejang Dewa sebagai bentuk penghormatan dan penyambutan terhadap Ida Betara Betari yang hadir juga diikut sertakan. Tarian Rejang Dewa memberikan kepuasan spiritual karena dapat memenuhi kewajiban mereka dalam nuansa yang penuh ritual keagamaan. Tarian ini juga memiliki keindahan bagi mereka yang menyaksikan. Puncak karya memungkah, taur labuh gentuh, mupuk pedagingan, ngentek linggih, pedudusan agung lan mepeselang, ring Pura Kawitan dalam Puhaji dilaksanakan pada Rahina Redite Umanis Langkir, tanggal 13 Agustus 2023. Pada puncak karya ini digelar beberapa rangkaian upacara, diantaranya memungkah, ngentek linggih, dan pedudusan agung. Setelah Ida Betara entek melinggih di semua bangunan pelinggih Pura Kawitan dalam Puhaji, baru dilaksanakan upacara untuk Ida Betara Tedun ke Balai Peselang. Upacara ini mengandung bobot filosofis dan ajaran tatwa yang sangat dalam. Upacara Ida Betara Tedun ke Balai Peselang merupakan sepatemon Ida Sang Hyang Widi dalam prabawanya sebagai Semara Ratih untuk menciptakan dunia ini dengan berbagai manifestasi beliau. Dilanjutkan dengan acara pedana-danaan di mana Ida Betara Tedun di Jabe selanjutnya menyaksikan proses di mana para pemedek berebutan untuk mendapatkan hadiah atau oleh-oleh yang berarti secara skala berebut untuk memberikan berkah dan kesejahteraan dari Ida Betara Kawitan. Indek taur niko kepuput oleh
tigang sulinggih kalih saking asiki Penanda Buddha, Penanda Bujangga, usan punika Penanda Siwa saking griyaan nggih. Sapunika ring puncak nika katurang 4 sulinggih. Kalih saking Buddha saking Wonosari, ida Penanda Buddha lan ida Penanda Siwa saking Aan lan saking Batu Bulan. Upacara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat dari instansi baik di pemerintahan provinsi, kabupaten dan lingkungan desa Aan. Kehadiran para pejabat di lingkungan desa adat Aan dalam rangka memberikan doa restu atas telah terlaksananya upacara yadnya yang sesuai harapan dari pengempon pura, dan pada kesempatan tersebut juga hadir Bupati Klungkung Inyoman Suwirta. Ini uleman yang di Taur kami mengundang beberapa pejabat termasuk gubernur, walaupun beliau nggak datang, kami kehadiran Bapak Bupati Klungkung, kemudian ada perwakilan-perwakilan daripada Kapolres, kemudian dari tingkat camat dan lain-lain. Itu saat Taur. Setelah itu saat puncak hari ini kami mengundang pesemetonan untuk mengingat kesejarahan kami, keberadaan kami, bagaimana leluhur kami, keberadaan beliau, yaitu kami mengundang Ido Dalem dari Puri Klungkung, kemudian Ido Cokodo Mangku dari Puri Petak, kemudian Pemayun saking pesemetonan Pemayun sane wenten ring Banyarsale, Puri Banyarsale Aan lan semeton pengisi nyane lan utamanya tiang taler kerawuhan semeton puaji sane siosan ya diastun sampun medruwe penyiwan utawi kawitan suang-suang sakewanten iriki di tiang kecunduk sareng semeton nyaksiang pemargi upacara tiang iriki. Setelah hampir 1 bulan penuh pengempon pura kawitan dalam Puhaji Desa Adat Aan melaksanakan yadnya sebagai wujud bakti mengungkapkan rasa syukur atas berkah yang diterima. Mereka melaksanakan upacara nyenuk nyinep tradisi yang harus digelar untuk mengaktualisasikan pengorbanan tulus ikhlas mereka. Upacara nyenuk merupakan rangkaian upacara terakhir dari karya memungkah Taur Labuh Gentuh, mupuk pedagingan, ngentek linggih, dudusan agung lan mepeselang, ring pura kawitan dalam Puhaji. Upacara ini dilaksanakan pada Rahina Buddha Wakil Langkir tanggal 16 Agustus 2023. Selanjutnya juga akan dilaksanakan upacara Resi Bojana sebagai ucapan terima kasih kepada para pandita dan pinandita yang sudah muput semua upacara dari awal sampai akhir, dan setelah ngaturang penyineban pada Redi Tepon Medangsia tanggal 20 Agustus 2023. Dilanjutkan dengan upacara Majarajar atau Nyegara Gunung ke Pura Tirta Empul dan Kualawah sebagai ucapan terima kasih atas kesuksesan karya yang berlangsung dengan pemakaian sarana dan prasarana dari darat, gunung, dan laut. Harapan yang paling utama secara niskala sudah pasti semoga upacara yang besar yang diselenggarakan begitu dengan kebersamaan itu Ido Sesunan, Ido Betara Kawitan, bahagia melihat menyaksikan bagaimana wari-wari beliau bersatu, kemudian menyucikan tempat beliau, melingihkan stana beliau yang ada di Pura Kawitan ini. Kemudian secara skala yang saya lihat adalah bagaimana kami bisa bersatu, kita semakin kenal dengan saudara, semakin dekat karena seringnya kita ketemu dan kita memiliki rasa kebersamaan. Ya, jadi kami merasakan rasa secara skala, kemudian secara nis, ya di mana itu adalah sebuah keseimbangan yang kita bisa harapkan dari sebuah prosesi. Karya memungkah Taur Labuh Gentuh, mupuk pedagingan, ngentek linggih, pedudusan agung lan mepeselang, ring pura kawitan dalam Puhaji, Banyarsale, Desa Aan, Kecamatan Banyarangkan, Kabupaten Klungkung,
mengandung muatan etika, serada dan nilai-nilai spiritual bernuansa sosio-religius. Pengejawantahan upacara yadnya ini merupakan perlambang dari ketaatan hati umat untuk mewujudkan rasa bakti mereka. Melalui upacara yadnya ini, diharapkan umat akan lebih mantap untuk memusatkan pikiran mereka bakti yang tertinggi terhadap ide Betara Kawitan sebagai puncak dari asal kelahiran mereka. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya yang kami aturkan kepada kepada Ide Sulingge, kemudian Ide Tapini yang sudah muput selalu bersama kami di sini, para pemangku Desa Aan dan juga pemangku yang menjadi warga kami di Kawitan Dalam Puaji, kemudian para pengurus, penasehat yang berjibaku, kemudian para koordinator yang ada di lapangan yang selalu memberikan kontribusi yang luar biasa. Kemudian kami berterima kasih yang banyak yang sebesar-besarnya kepada semua pengembon, semua warga yang sudah mensukseskan acara karyo kita dengan sukarela, medano punio, matur-aturan, apapun yang beliau atau mereka miliki selalu siap untuk diaturkan sebagai rasa syukur, kemudian sebagai rasa hormat kepada Ide Betara, dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita harapkan sesuai, dan kita akan mendapat sesuatu yang terbaik dari persaudaraan dan untuk kita secara niskala.